dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. pesantren? Sehat, syukur baik. Nanya. Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang tergabung dalam Art Visi, jumpa lagi kita di program live interaktif Tarbiyah Islamiyah. Nah, Tarbiyah Islamiyah ini tentunya saja sesuai dengan judulnya, mengenai pendidikan keislaman. Nah, program ini diasuh oleh Al-Ustadz Nafi' Zainuddin Hafizahullah Ta'ala, dan saat ini Al-Ustadz posisinya ada di Jawa Tengah, di Pondok Menara Quran di Jawa Tengah, di Klaten kalau nggak salah ya. Nanti kita tanya lagi lokasinya. Temanggung. Nah, Temanggung, Jawa Tengah. Masya Allah, yang sejuk udaranya. Nah, Masya Allah, beberapa waktu lalu kita mengunjungi tempatnya, Masya Allah. Baiklah, tidak berpanjang waktu, kita sekarang sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Ponggi? Sehat antum? Alhamdulillah, baik. Gimana antum di sana di Menara Quran? Alhamdulillah kami baik-baik. Da'awatukum, doa-doa antum semuanya untuk kita. Alhamdulillah, begitulah. Iya Ustaz, kami bersyukur antum bisa meluangkan waktu kembali untuk di live interaktif Tarbiyah Islamiyah kali ini. Semoga beberapa pertanyaan bisa antum sampaikan jawaban dari pertanyaan tersebut ya Ustaz ya. Dan tidak berpanjang waktu, bolehkah saya mulai dari pertanyaan yang pertama Ustaz? Insyaallah biidznillah. Baiklah. Coba ya, pemirsa kita mulai ya. Pertanyaan pertama dari hamba Allah di Jawa Barat, Tasikmalaya. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengalami kesulitan dalam berinteraksi berupa sering salah paham baik dalam memahami situasi ataupun perkataan yang orang lain sampaikan. Begitu Ustadz. Sehingga saya sering berbuat salah, zolim dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, Ustadz, mohon bagaimana ini solusinya agar saya bisa terlepas dari kesulitan ini dan bisa normal seperti orang lain. Begitu pertanyaannya Ustadz. Tafadhal. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa azwajihi ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa azani Allah wa iyyakum, tadi kita mendengar sebuah pertanyaan dari saudara kita berkaitan dengan sesuatu yang sering terjadi pada diri beliau ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan beliau. Beliau mengeluhkan tentang sering terjadi kesalahpahaman ya. Sehingga dengan kesalahpahaman tersebut, yakni terhadap lawan bicara, terhadap orang-orang di sekitarnya, beliau mengatakan kemudian terjatuh ke dalam kezaliman. Tentu kita berlindung dari seluruh kezaliman meskipun kita tidak mengetahui persis apa kezaliman yang beliau maksudkan. Tapi kita melihat bahwa adanya seseorang salah faham terhadap sesuatu sesungguhnya adalah sesuatu yang manusiawi, tetapi kita memang harus berusaha untuk menghilangkannya. Karena ketika kita salah faham terhadap sesuatu, memang seringkali kemudian kita menghasilkan sikap atau menghasilkan perbuatan yang tidak sesuai. Apalagi beliau juga merasakan bahwa kemudian terjadi hal-hal yang beliau sebut sebagai sebuah kezaliman. Kenapa hal itu terjadi? Tentu ada faktor yang internal, ada faktor yang eksternal. Faktor internal lebih berkaitan dengan diri kita, yaitu bahwasanya kita misalnya kurang perhatian, maksudnya terhadap masalah yang ada di depan kita, ya, sehingga kita tidak lengkap di dalam menangkap sesuatu sehingga kita mungkin salah paham.
Yang kedua, mungkin kita tergesa-gesa, ya, dan seringkali tergesa-gesa itu kemudian menimbulkan satu sikap yang salah, dan kita diperingatkan dari sikap tergesa-gesa, al-ajalatu minasyaiton, ya, bahwa ketergesa-gesaan itu juga termasuk dari syaitan, dan bisa jadi sebagian orang memang mempunyai sifat, ya, dalam tanda kutip gerusah-gerusuh dan bersikap tidak semestinya karena kurang ta'andi, ya, kurang tenang dalam memahami sesuatu, dalam kemudian menimbulkan sikap terhadap apa yang dipahami. Bisa jadi juga karena kita kurang ilmu, ya, artinya kesalahpahaman karena kita bersama dengan orang-orang yang barangkali jauh, ya, misalnya perbedaannya, sehingga kadang-kadang kita salah paham, ya. Orang salah istilah saja bisa salah paham, ya. Maka kurang ilmu secara umum bisa menyebabkan seseorang kemudian salah paham. Itu hal-hal yang mungkin kita sebut sebagai faktor internal dalam diri kita. Faktor eksternal adalah syaitan, ya. Syaitan berusaha untuk selalu menjadikan seseorang itu terjatuh di dalam kesalahan. Dalam masalah apapun, ya, juga termasuk dalam hal ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan din, masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah, dengan ibadah, ya, berbagai hal, ya. Maka bagaimana kita menghindari dari kesalahan yang mungkin akan menyebabkan kita berbuat zalim, ya, tentu dalam segala hal yang pertama kita melakukan muhasabah, karena muhasabah itu dijelaskan oleh para ulama itu muhasabah sebelum berbuat dan muhasabah setelah berbuat, ya. Muhasabah sebelum berbuat karena tadi apakah yang akan kita katakan itu misalnya sudah benar, atau apa yang akan kita lakukan itu sudah benar, tidak menyalahi muamalah, tidak menyalahi syariat, ya. Itu adalah muhasabah, sehingga kita insya Allah terhindar. Termasuk di dalam hal ini kita apabila berkaitan dengan perkara-perkara yang hendak kita lakukan, kita minta ya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bismillah, ta'awud, ya. Kemudian kita mohon agar diberikan taufik dalam segala hal, ya. Hal-hal yang lain, ya, tadi faktor-faktor internal itu coba diperhatikan, dan utamanya adalah jangan tergesa-gesa, ya, dalam segala sesuatu. Termasuk dalam hal ini mungkin kita lebih baik mengurangi perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan apabila kita menganggapnya itu tidak perlu, ya, karena orang yang banyak berbicara seperti dikatakan man katsura kalamuhu katsura saqtuhu, ya, barang siapa yang banyak berbicara tentunya tanpa keperluan, ya, semuanya dikomentari, semuanya berikan pendapat dari dirinya, ini nanti banyak kita terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan, ya. Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu kemudian nanti akan terjatuh, ya, dalam kesalahan seperti sampai dalam kebohongan karena segala sesuatu yang dia dengar, dia ceritakan. Termasuk dalam hal ini kita mencoba untuk tidak banyak berbicara, tetapi berbicara tentang sesuatu yang kira-kira benar-benar memberikan manfaat kepada kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan menyebutkan tentang perkara tidak bermuhasabah dan banyak memudahkan perkara-perkara, artinya menganggap perkara-perkara itu cenderung enteng, ini menyebabkan seseorang bisa jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan yang semacam itu. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas
nasihat antum dan solusinya kepada Bapak yang bertanya di Jawa Barat di Tasikmalaya. Semoga insya Allah kami akan berikan feedback langsung jawaban dari Ustadz Nafi Zainuddin kepada antum melalui Japri atau jalur pribadi WhatsApp. Baiklah, saat pertanyaan kedua ini datang dari Muhammad Arsyik Kurniawan di Sleman, Yogyakarta, Ustadz. Muhammad Arsyik. Pertanyaannya berbunyi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nafi, apakah pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran, Tengaran Semarang merupakan sekolah yang di bawah pengawasan Dewan Fatwa Al-Irsyad? Ada, itu pertanyaannya. Terus kemudian nomor 1, kemudian adakah SDIT atau Sekolah Dasar Islam Terpadu atau pesantren di wilayah Yogyakarta yang berada di bawah pengelolaan pengawasan Dewan Fatwa Al-Irsyad, atau ada rekomendasi sekolah-sekolah di Yogyakarta? Maksud dari pertanyaan ini adalah karena kami ingin memasukkan anak kami ke sekolah yang ada pendidikan agama yang baik dan sesuai sunnah yang tepat. Seperti itu. Jazakallahu khairan, Ustaz. Naam, barakallahu fiik. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Tadi disebut dalam pertanyaan adalah pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran, apakah itu di bawah pengawasan Dewan Fatwa? Kita insya Allah termasuk menyaksikan bahwasanya pesantren Islam Al-Irsyad adalah salah satu pionir ya dalam dakwah sunnah salafiyah, dan insya Allah selalu berupaya dan berusaha istiqomah di atas jalan tersebut. Namun kalau ditanyakan tentang Dewan Fatwa, apakah Dewan Fatwa mengawasi secara langsung, ya, sampai saat ini Dewan Fatwa tidak mempunyai atau membawahi sekolah-sekolah secara langsung. Dalam hal ini mungkin Mas Pongki, Ustadz kita, Ustadz Sufyan Baswedan selaku ketua dari Dewan Fatwa lebih tepat untuk menjawab atau menjelaskan masalah ini. Namun yang jelas Dewan Fatwa mendukung ya secara umum sekolah-sekolah sunnah. Ya, apalagi mereka yang dalam pengelolaannya jelas mempunyai kesamaan roh, semangat, kesamaan visi untuk kembali kepada ilmu yang sahih yang berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, ya, atas bimbingan para ulama yang kita ketahui bahwasanya mereka di atas manhaj yang benar ini, ya. Jadi kita semuanya insya Allah di Dewan Fatwa sangat mendukung sekolah-sekolah sunnah, dan khususnya di istilahnya Joglo Semar, ya, Jogja, kemudian Solo, kemudian Semarang, ya, banyak sekolah-sekolah sunnah, ya, baik dari tingkat SD, SMP ataupun sampai SMA. Namun nampaknya beliau tadi mempunyai putra yang masih SD. Kalau SD ya saya tidak mengenal secara detail, meskipun sering mendengar dan dikelola juga oleh ikhwah-ikhwah kita, ustadz-ustadz kita bahkan, ya, di tempat-tempat tersebut, ya. Karena kalau SD kan biasanya full day, dan saya sendiri wallahu taala alam berdasarkan pengalaman yang ada khususnya dalam konteks keindonesiaan, belum merekomendasikan untuk anak-anak seusia SD masuk di sekolah yang sifatnya boarding atau pesantren. Adapun yang sifatnya full day, ya, maka fabiha wa ni'mah, apalagi sekolah-sekolah tersebut memang mengajarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas Islam yang rahmatan lil alamin, di atas manhaj yang benar. Ya, jadi sekali lagi pesantren Islam Al-Irsyad adalah salah satu pionir penting, pionir besar insya Allah dalam sunnah, ya, dalam dakwah mubarakah ini insya Allah, dan banyak ulama-ulama besar telah berkunjung ke pesantren Islam Al-Irsyad, ya, seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu taala, kemudian Syekh Khalid Muslih hafizahullahu taala. Banyak sekali para ulama-ulama besar yang telah berkunjung ke sana, dan itu tidak lain adalah insya Allah untuk memperkuat
dakwah mubarakah di pesantren Al-Irsyad Tengaran. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz ya. Jawaban antum. Kemudian Ustaz, ada pertanyaan berikut ini dari Paramita Febrianti. Paramita Febrianti, posisinya lokasi di Magetan, Jawa Timur. Bertanya seperti ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nafi, mohon izin bertanya, bagaimana hukumnya menggunakan nama Raden Patah atau nama pahlawan Jawa _ Wali Songo untuk masjid, untuk menjadi nama masjid atau pondok pesantren Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Terima kasih kita sampaikan kepada penanya, dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya pesantren, kemudian banyaknya masjid. Semoga banyaknya pesantren ini menambah ilmu keislaman kita semakin dalam dan bisa beramal soleh berdasarkan ilmu dari para ulama kita, al-ulama al-arba'ah, yang kita kenal ya, sangat masyhur di Indonesia, terutama juga sangat mengikuti insyaallah para ulama, sehingga dakwah yang dinisbatkan kepada Wali Songo juga dakwah yang cukup memberikan pengaruh bagi keislaman di Nusantara ini, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang juhud mereka, tentang perjuangan mereka, tentang keseriusan mereka untuk menjadikan baldah ini adalah baldatun thayyibah, negeri yang baik. Adapun sejarah-sejarah yang berkaitan dengan mereka para wali atau yang sering kita mengenalnya sebagai Wali Songo, tentu saya bukan ahlinya. Saya juga tidak mengetahui sumber-sumber yang pasti berkaitan dengan hal tersebut. Ya. Kemudian tentang pemberian nama, ya, pemberian nama pesantren atau masjid, ya, biasanya di Indonesia ini sangat beragam, ya. Ada yang menisbatkan kepada ya, para ulama, ada yang menisbatkan kepada lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran, lafaz-lafaz yang ada di dalam sunnah, ada yang dinisbatkan kepada para pendirinya atau para penyandang dananya, ya, dan mungkin kita paling banyak mendapatkan nama-nama masjid di Indonesia memakai kata Al-Hidayah, ya, atau At-Taqwa gitu. Ya, memang itulah semangat di antara kaum muslimin yang ada di negeri kita ini. Semoga masjid-masjid itu benar-benar mempersatukan umat. Masjid-masjid tersebut benar-benar bisa menjadi tempat penyebaran ilmu yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemberian nama itu memang sebuah idhafah. Kadang kita misalnya mendapatkan Masjid Abu Bakar, ya, atau Masjid Umar, atau Masjid Uthman, atau Masjid Ali. Itu kan berarti idhafah, ya. Dan idhafah di sini maksudnya adalah idhafah tamyiz. Idhafah tamyiz itu untuk membedakan saja, bukan idhafah tamlik, ya. Karena masjid kan wakaf, ya. Wakaf berarti kepemilikannya adalah sudah diwakafkan untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, ya, janganlah berdoa menyeru kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara kepemilikan tentu bukan kepada orang-orang tersebut, tetapi biasanya diberi nama, dan itu istilahnya adalah idhafah untuk tamyiz, sedangkan tasyrif masjid-masjid itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jumhur ulama wallahu taala alam bahwa idhafah yang seperti itu adalah idhafah yang
ya jaiz, boleh ya, tidak ada karohah di dalamnya, boleh-boleh saja. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa idhofah yang semacam itu biasanya kadang dinisbatkan kepada al-bani atau baniha, maksudnya adalah yang membangunnya. Kadang kau masjid fulan karena fulan yang membangunnya gitu. Ya, atau orang-orang yang sholat di dalamnya, masjid Jakarta karena orang-orang yang sholat di masjid tersebut adalah orang-orang Jakarta misalnya gitu. Jadi kadang diidhofahkan kepada orang-orang yang sholat di dalam masjid tersebut. Dan ini adalah sesuatu yang boleh, sebagaimana dijelaskan tadi oleh ulama. An-Nawawi rahimahullahu taala juga menyebutkan tentang kebolehan ini sebagai ta'rif ya, untuk menjelaskan bahwa masjid ini adalah masjid yang berada di daerah tertentu, maka dia sebut ya, kadang orang misalnya masjid Kauman karena di daerah Kauman kan gitu. Nah, di masa Rasulullah SAW idhofah yang seperti itu juga terjadi ya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwasanya Rasul SAW salat di masjid Bani Abdil Ashhal, salat di masjid Bani Amr bin Auf, salat di masjid Bani Zuraik, sehingga ada bab yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkaitan dengan hal ini, dan intinya membolehkan penisbatan-penisbatan yang seperti itu. Sebagian ulama memberikan catatan bahwa sebaiknya tidak dinisbatkan kepada seorang yang masih hidup ya, supaya terhindar dari riya ya, dari mengganggu niat ya, karena niatnya wakaf ya, niatnya adalah untuk mendapatkan pahala, tapi kalau kemudian dinisbatkan beliau masih ada, khawatir bahwa ada hal-hal yang kemudian merusak amal tersebut. Nah, jadi penisbatan kepada para ulama, penisbatan kepada para sahabat, penisbatan kepada orang-orang soleh, penisbatan kepada tempat untuk tamyiz ya, untuk ta'rif, itu insya Allah tidak masalah. Namun saya tidak bisa membahas misalnya nama-nama tertentu karena sempitnya pengetahuan saya tentang nama-nama yang dicontohkan. Misalnya gimana hukumnya Ustadz masjid dinamai dengan Masjid Fulan bin Alan. Sementara saya nggak tahu siapakah Fulan bin Alan tersebut ya. Tentu saya tidak bisa menjawab lebih tertentu di dalam hal ini, lebih definitif. Namun hukum secara umum sudah disampaikan di muka, dan kita sangat berterima kasih terhadap jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, orang-orang yang telah berjuang untuk Islam dan kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat lengkap. Masya Allah, semoga dapat membantu kepada yang bertanya tadi. Ustaz, ini sudah ada penelpon masuk, boleh kita sapa ya Ustaz ya? Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bapak Rashid di Banjarmasin ya? Betul Pak. Baiklah, silakan Bapak Rashid. Begini Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sini begini Ustaz ya. Itu sekarang di masjid-masjid menggunakan pengeras suara ya, untuk membantu muadzin ya, menyampaikannya gitu ya. Masalahnya begini, bagaimana hukumnya kalau sholatnya pun gitu ya, sholatnya pun untuk pakai pengeras suara luar sehingga mengganggu di sekitarnya. Padahal sholat ini kan untuk jamaah di dalam, gitu. Hukumnya seperti apa itu Ustaz? Kemudian bacaan-bacaan yang lain juga melalui zikir-zikir setelah sholat, memakai pengeras suara gitu ya. Padahal zikir itu untuk yang sholat. Bagaimana hukum daripada memakai pengeras suara yang ini? Ya. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, wa nusalli wa nusallim ala afdali al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, pertanyaan dari saudara kita tadi berkaitan dengan suara-suara yang keluar dari masjid, dan khususnya adalah selain azan dan iqamah.
Ya, adapun azan tentu maksudnya adalah untuk al-i'lam. Nah, al-i'lam adalah untuk memberikan pengetahuan tentang masuknya waktu sholat, tentang berkaitan dengan selain sholat wajib, mungkin seorang ketika berpuasa bisa tepat ya, baik berbuka ataupun sahur ya. Sehingga azan ini adalah sesuatu yang sangat penting dan diperdengarkan memang kepada kaum muslimin, kaum muslimat, dan bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat juga kadang-kadang kalau mau melakukan sebuah perjalanan yang berkaitannya juga dengan misalnya peperangan, dipastikan apakah terdengar suara azan dan tidak ya. Berarti azan itu adalah sesuatu yang memang diperdengarkan. Oleh karenanya wallahu taala alam seperti yang terjadi di masa Utsman radhiyallahu taala anhu ketika ada al-adzan ats-tsani, yaitu azan yang kedua, ini tidak lain adalah untuk diperdengarkan kepada penduduk yang sudah semakin banyak, rumahnya sudah semakin berjauhan, saat itu belum ada pengeras suara. Maka di antara cara untuk kemudian memastikan bahwasanya waktu azan itu dimengerti oleh mereka, maka ada al-adzan ats-tsani sebagaimana di hari Jumat di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian berkaitan dengan apakah suara-suara yang lainnya ya itu juga diperkenankan atau diperbolehkan atau bahkan dianjurkan dengan pengeras suara, tentu bahwa di dalam dinul Islam itu ada hal-hal yang dijaga maslahat-maslahat yang umum ya. Kalau azan tadi memang untuk keperluan yang sudah secara nasri untuk i'lam, maka yang lain-lain ini seringkali adalah kemudian banyak sekali. Tadi disebutkan beberapa contoh tentang bagaimana pengeras suara itu kemudian memperdengarkan aktivitas-aktivitas yang ada di masjid. Dalam hal ini wallahu taala a'lam berlaku kaidah maslahat dan madarat ya. Berlaku kaidah bahwasanya kita tidak diperkenankan untuk mengganggu ya. Mengganggu kadang-kadang di waktu misalnya istirahat, di waktu orang sedang tidak semuanya siap untuk menerima suara-suara yang keras ya. Maka hal itu wallahu taala alam dikembalikan kepada kaidah umum, tidak mengganggu orang lain ya. Seorang muslim adalah man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, dengan suara-suara keras kalau ternyata jelas-jelas mengganggu, maka itu bertentangan dengan maqasid asy-syar'iyyah yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap bahwa seandainya masjid-masjid tersebut memperhatikan waktu, memperhatikan maslahat umum, memperhatikan maslahat kaum muslimin dan kaum muslimat, lebih baik sehingga semuanya sesuai dengan maksud syar'i wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu jawabannya kepada Bapak Rashid di Banjarmasin, semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustadz Nafi Zainuddin. Pada saat kita sambung pertanyaan dari website, boleh ya Ustadz ya. Namanya sekarang yang bertanya adalah Ummu Zubair di Cilacap, Jawa Tengah. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz Nafi, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika mengatakan kepada anak kecil, misalnya, awas, jangan pegang benda itu, nanti pecah, katanya gitu. Dan seterusnya. Yang ada mengandung kata nanti, gitu. Konotasinya nanti dalam tanda petik. Apakah boleh mengatakan seperti itu ya Ustadz? Karena banyak sekali orang tua yang mengatakan kepada anak seperti itu Ustadz. Mohon jawabannya, jazakumullah khairan. Nah,
Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala Rasulillahil amin. Ya, perkataan nanti yang mungkin ada di orang-orang biasa, kita orang awam, ya biasa kita lah orang, semua orang banyak mengatakan itu ya. Tadi misalnya apa ya, nanti pecah atau apa tadi ya? Ya, awas ya, nanti jangan pegang itu nanti pecah gitu. Oh iya, ya. Jadi kata-kata nanti yang ada dalam pengertian itu adalah kata-kata sebenarnya bukan memastikan, akan tapi ihtimal, yaitu sebuah kemungkinan terjadi. Jadi misalnya orang mengatakan jangan jalan di situ nanti jatuh. Maksudnya adalah ada kemungkinan nanti jatuh atau nanti bisa jatuh, kan gitu. Ya. Jadi itulah yang ada pada kebanyakan orang. Ya, maksudnya bukan memastikan. Adapun memastikan sesuatu tentu kita tidak bisa, karena segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sesuatu yang tersembunyi yang kemudian tidak terucap ya. Nanti pecah artinya nanti bisa pecah atau nanti kemungkinan akan pecah. Itu wallahu taala alam yang kita pahami dari orang mengatakan seperti itu. Atau ada sesuatu yang sifatnya adalah dharuri. Ilmu daruri, maksudnya daruri itu ya namanya air itu sifatnya adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah ya, atau ya pada umumnya kalau ditaruh gitu ya, atau angin misalnya, kemudian api itu ya sifatnya membakar ya, seperti gelas apabila kita pegang kemudian kita lepaskan, maka secara ilmu daruri itu akan pecah. Itu namanya adalah ilmu yang daruri, yang tidak perlu adanya sebuah pembuktian ya. Biasanya memang seperti itu ya. Seperti api itu membakar ya, itu adalah sesuatu yang mafhum, yang memang terjadi. Makanya ketika api itu membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tidak membakar ya, bahwa diperintahkan kepada api itu untuk menjadi bardan wa salaman ala Ibrahim ya. Tapi secara daruri, ilmu daruri bahwa ya seperti itulah sifatnya. Jadi orang mengkaitkan nanti itu adalah imma bisa jadi karena ihtimal, ada kemungkinan itu nanti terjadi seperti itu, atau karena hal-hal yang sifatnya daruri ya, misalnya anak kecil ngambil air di wadah yang besar begitu ya, ya kemungkinan besar memang akan tumpah gitu, bukan memastikan yang seperti itu. Dalam kategori ini Mas Pongki wallahu taala alam tidak masalah, karena dia tidak bermaksud untuk menisbatkan bahwa itu pasti akan terjadi. Namun demikian bisa dirujuk insya Allah kepada asatidah, utamanya adalah asatidah akidah, mungkin Ustaz Muhammad Nuresan atau asatidah yang lainnya, insya Allah Ustaz Abdullah Rai dan seluruh asatidah yang lain berkaitan dengan sisi akidah ya, apakah yang seperti itu kemudian ada sisi terlarang secara syar'i, tapi itulah yang bisa kami sampaikan, wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz ya, seperti itu jawaban antum. Ya, memang orang tua sering begitu. Jangan main pisau, nanti berdarah. Banyak sekali. Ya. Jangan makan, nanti kenyang. Begitu gimana Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya Ustaz, pertanyaan berikutnya ini, insya Allah kita masih memiliki waktu, dari Raudiana di Jakarta Barat, Jakarta. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nafi, izin bertanya. Iya, anak-anak ikhwan sekarang SMP di pesantren sunnah. Dia ingin melanjutkan pesantren sunnah, namun yang ilmu umumnya bagus, agar nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri PTN ya, yang favorit. Karena biayanya tinggi, apakah boleh kami masukkan ke pesantren yang tidak sunnah? Dalam kurung masih ada musik.
kurung tutup. Karena biayanya masuk, maksudnya budget kami. Ini disebut pemilihan ini apakah boleh masukkan pesantren yang tidak sunnah ini dikarenakan karena budget kami yang terbatas karena biaya. Terus kemudian atau bagaimana ya Ustadz kalau kami atau lebih baik ke SMA negeri tetapi belajar sunnah online di rumah. Mohon bantu pilihkan untuk kami. Jazakallahu khairan. Ya, masya Allah ya. Ya susah Mas Pongki ya. Susah ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, secara umum tidak ada madrasah manapun yang bisa dikatakan sudah sempurna kecuali madrasah Nabawiyah ya. Ya, pendidikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang tugas kita menuju kepada kesempurnaan itu dan meminimalisir kekurangan. Ya, begitu pula perkembangan sekolah kita, perkembangan pesantren-pesantren kita. Ya, ada yang insya Allah biasa dalam masalah biaya, ada yang biayanya cenderung agak tinggi karena ingin meningkatkan kualitas. Begitu pula dengan masyarakatnya. Masyarakatnya ada yang mampu untuk menyekolahkan di sekolah yang berbiaya, meskipun bahkan menurut kebanyakan orang berbiaya tinggi ya, berarti ada juga memang yang membutuhkan itu. Ada juga yang masyarakat kita yang biasa, orang menyebutnya mungkin menengah terus ke bawah ya. Ada juga pesantren-pesantren yang bisa menampung itu ya. Ya, kemudian beliau berada di dalam satu dilema ya. Pengennya ke PTN kalau nggak salah ya Mas Pongki ya. Betul, tujuannya PTN. Ya. Nah, untuk itu kalaupun mencari pesantren sebenarnya ada, tetapi budgetnya tidak masuk kan gitu. Ya. Karena sifat-sifat sekolah tadi, maka tentu saja bagi orang tua itu dalam hal apapun yang menjadi pertimbangan tentu yang pertama kali adalah agama ya. Kita istilahnya dalam merencanakan masa depan saja itu juga pertimbangan yang paling penting adalah pertimbangan masalah agama. Sekolah adalah salah satu di antara pertimbangan-pertimbangan untuk menghadapi masa depan. Maka pertimbangan agama tentu adalah perkara yang paling utama, paling didahulukan. Kemudian yang kedua, tapi anak seusia misalnya SMA itu bisa dikatakan sudah saatnya untuk banyak diajak musyawarah ya. Meskipun dominan kita memberikan arahan-arahan yang baik, kalau kita pastikan bahwa anak kita juga sebenarnya belum mempunyai kemampuan untuk menentukan ya yang baik bagi dirinya ya, tapi jangan kemudian terkesan memaksa sehingga nanti malah kontraproduktif ya. Jadi diajak bicara tentang bagaimana keperluan kita untuk perencanaan ke depan, bagaimana juga bahwa fondasi agama itu adalah sangat penting. Ya, alhamdulillah pemerintah juga sudah memberikan perhatian di bidang agama ini di seluruh satuan pendidikan, dari tingkat dasar ya, tingkat menengah, tingkat atas ya, hingga perguruan tinggi. Ya, memang kita selalu berharap bahwa materi keagamaan ini adalah materi yang terus ditambah di sekolah manapun, termasuk di sekolah-sekolah negeri, dan karakter beragama itu diberikan porsi yang lebih banyak dan istilahnya lebih serius ya. Kenapa? Karena karakter-karakter yang kemudian ingin dituju di pendidikan itu, insya Allah apabila didasari dan disemangati oleh agama, terutama kita sebagai seorang Muslim ya, meyakini bahwa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, masya Allah ya, sangat lengkap ya, sangat mudah, kemudian cukuplah ya sebagai
manhaj kehidupan, gitu. Tidak ada satu hal kebaikan pun, ya, tidak ada satu hal. Tidak ada satu hal kebaikan pun kecuali agama pasti mendukung, ya. Bahkan apabila dijadikan ruh pasti insya Allah hasilnya lebih baik. Jadi yang saya nasihatkan adalah bahwa pertimbangan agama itu adalah pertimbangan yang sangat penting dan lebih utama, ya. Dan kita tidak ragukan bahwa setiap ilmu yang tujuannya adalah untuk mengabdi, ya, pada agama, ya, setiap ilmu yang tujuannya adalah mengabdi untuk bangsa kaum muslimin, maka itu adalah kebaikan, ya. Jadi secara spesifik saya tidak bisa, tetapi saya bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang saya ketahui. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz ya. Jadi anaknya itu diajak tukar pikiran dan diarahkan ke prioritas mengenai pendidikan agama, begitu Ustadz ya? Seperti itu Ustadz. Iya, maksudnya pendidikan agama di situ adalah bahwa kalau ada pertimbangan hal yang sifatnya agamis dan yang sifatnya duniawi, ya, tentu kita mendahulukan pertimbangan yang sifatnya agamis, begitu. Tapi tidak ada sekolah yang sudah selamat semuanya, dianggap sudah fix semuanya, ya susah kita mencari. Kalaupun ada, ya itu tadi mungkin mahal sekali kita. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum Ustadz, Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz atas semua jawaban antum haturkan di acara ini. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan bagi saya dan teman-teman juga pemirsa televisi Fatwa TV dan juga pendengar radio yang tergabung dalam arus ini. Semoga bermanfaat dari jawaban Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala pada acara live interaktif Tarbiyah Islamiyah. Barakallahu fikum Ustadz. Semoga Allah menjaga antum dan ilmu yang ada pada antum. Masya Allah, Ustadz, ya sama-sama. Ustadz, bolehkah saya tutup acaranya? Baik, jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah tuntas sudah acara sore hari ini di live interaktif Tarbiyah Islamiyah. Semoga kita dipertemukan Allah kembali di pekan depan, waktu yang sama, ya, hari sama, jam yang sama. Baiklah, kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya baik. sekolah pesantren? Sehat, syukur baik. Nanya. Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur.